Islam gue suka banget sama ini lo, sama prediksi lo. Ya padahal gue decision loh 5 ronde decision gue. Menurut gue itu split lagi. Menurut gue itu hampir mayoritas orang yang pernah melihat pertandingan pertama Volkanovski sama Islam akan memprediksikan itu. Oke. Cuman Andovi yang bilang Volkanovski 3 ronde. Volkanovski 3 ronde TKO, gila lo. Aduh, Gila. G Pamungkas sudah kembali lagi, saudara-saudara. Udahlah untuk yang benci-benci Andovi. Andovi itu dibenci karena satu. Kenapa Dia tidak membuka dengan jingle. Emang ada jingle? Ada gua. Apa di jinglenya nih, Ge? Ayo taruh. Ayo taruh. Kayak udah itu ya? Oktagon. Itu udah. Atau itu episode yang belum di ini. Coba cari yang lain. Gara-gara kan waktu kita udah bikin satu episode nih. Ada yang cedera kan? Oh iya. Ada yang cedera. Kita ganti Andovi yang gantian tuh, dan ternyata momen untuk mengganti Andovi itu bagus sekali ya, karena secara traffic kita jadi banyak tapi yang trafficnya dihujat. Trafficnya karena menghujat. Ini disclaimer dulu nih, Ge. Kita disclaimer dulu. Iya. Kan banyak banget yang bilang bahwa ini ada konten kok bahas UFC atau MMA tapi nggak ngerti-ngerti banget, jadi nggak usah bahas. Makanya nih kita disclaimer nih, maksudnya kita ini berdua, nih gua sama G sama Andovi bertiga berarti ya. Kita ini kan penyuka kan. Kita suka, tapi sama ini kita diem. Iya. Karena gue nggak tahu lu suka. Iya. Lu nggak tahu gue suka. Iya. Dan kita nggak tahu Andovi suka. Iya, Andovi karena sukanya baru-baru aja ternyata. Iya. Yang itu si Israel Adesanya versus Whittaker. Israel. Iya, tapi dia paling suka yang pas Israel Adesanya lawan siapa yang itu yang dia bilang tuh Oliveira ya? Siapa? Yang Charles dia Oliveira. Ini banget yang tuker-tukeran kick, striking itu. Oliveira emangnya? Itu bukan Oliveira. Yang Israel Adesanya lawan siapa yang Andovi bilang itu? Gue lupa. Yang berdarah-darah si Israelnya. I'm ready to die. Ya itu pokoknya intinya dari situlah, dari momen itu gue juga kenapa lupa ya. Tapi intinya adalah yang Israel Adesanya Whittaker, walaupun dia bilang dari siapa? Kelvin Gastelum. Oh, bukan Kelvin Gastelum, seingat gue pertandingan itu. Yang lagi seru-serunya itu, habis itu rematch lagi dia tuh. Cuma gue lupa. Tapi intinya adalah dari situ gerbang dia masuk lah. Israel Adesanya Whittaker itu, terus habis itu dia nonton Conor McGregor juga. Lawan si Habib. Bukan Habib. Sebelum Habib. Kenapa lupa gua. Jadi intinya dari situlah. Siapa? Jose Aldo. Ya Allah, lawan Jose Aldo kok lupa gua. Lawan Jose Aldo. Ya itu kan kita semua nonton lah ya. McGregor lawan Jose Aldo. Masuknya dari situ, suka UFC-nya karena Israel Adesanya. Makanya jadi maksudnya tadi yang lu bilang sama gua, kita nih emang suka UFC, tapi kita sama-sama nggak tahu karena kita juga masih newbie lah untuk suka UFC. Iya, aman. Lagian ini kita cuma 2 komedian kok yang ternyata ada orang di dalam stand up Indo yang suka UFC. Iya dan makanya itu lu gitu. Jadi kalau misalkan kalian bilang ini kurang expert nih, ya ini kan bukan channel khusus UFC aja, kita mau ngomongin based on karena kita suka aja. Gitu. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak setuju, nggak apa-apa, tinggalin kolom komen aja. Tapi sekaligus koreksi kami aja, kayak menurut kamu tuh apa sih, menurut kalian tuh apa sih yang misalkan kayak Volkanovski, enggak, menurut gue tuh kalau Volkanovski lalalala gini-gini. Kami bakal baca kok, dan kita bakal bacain juga kalau misalkan itu ternyata masuk akal gitu. Bahkan ada kesempatan kalian untuk kalau misalkan ninggalkan kolom komen terus bagus, kami undang gitu. Ini pure bener-bener kita tuh. Gue jujur gue nggak tahu selain Kemal sama Andovi itu siapa lagi yang suka UFC gitu. Iya, jadi kalau misalkan kalian gitu ada komen ini kurang expert nih, mungkin kalian lebih expert dari kami, memang mau datang ke sini kita undang. Aman, kami benar-benar membuka tangan gitu, kayak kita bukan yang kayak ngetes kayak lu ya udah coba di sini ngomong, nggak gitu. Janji nggak kayak gitu. Kita tuh kayak Pak Jokowi undang semua capres damai hidupnya. Damai, ada. Iya kan? Kita kayak gitu aja. Kita gitu. Pak Jokowi undang Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies untuk makan bareng kan? Biarkan yang berkompetisi itu yang di atas oktagon. Kalau kita di sini berkolaborasi aja. Udah, kita ngobrol enak-enakan aja pokoknya. Iya bener gitu. Jadi kurang lebih
ya kalau misalkan kalian merasa kecewa dengan konten ini ya kita berkembang bersama aja lah. Kami berkembang bersama. Lu kasih tahu aja. Dan kami terbuka banget, kami membuka kedua kuping kami dan membuka kedua mata kami baca komentar kalian, kami dengar pendapat kalian dan kami juga membuka kesempatan untuk kalian datang ke sini. Jadi silakan komen-komen aja kalau misalkan bagi kalian yang mengerti lebih dalam. Ya. Jadi mungkin ada kan banyak juga orang-orang yang gali lebih dalam gitu. Iya. Kayak kita ngomongin, misalkan kita ngomongin ini nih, kita ngomongin kayak 294 kemarin deh. Iya. Kamzat, kita ngomongin apa dulu nih? Kamzat atau Usman. Kamzat Usman dulu ya? Iya, karena itu dulu kan yang main duluan. Jadi misalkan gini, gue itu suka sama Habib. Iya. Gue suka sama Habib dan gue itu cuman tahu informasi segelintir tentang Kamzat. Iya. Gitu. Nah, barangkali kalau misalkan gue ngomong Kamzat nih, terus ada, gak tau mungkin ada viewers yang suka sama Kamzat semenjak dia jadi janin dan zigot gitu. Jadi nggak kayak gitu Kamzat gitu. Iya, mamanya. Tiba-tiba mamanya Kamzat itu adalah Aquarius yang baik gitu. Kalian yang Sagittarius jangan komen lah. Kamzat itu INTJ ya. INTJ anjing. Oh INTJ. Enggak, Kamzat itu bukan ahli wrestling, dia emang sukanya physical attraction. Iya, dia tuh sholat 5 waktu loh. Dia Allahu Akbar Waktu masuk aja kan. Itu makanya langsung Allahu Akbar, lari. Allahu Akbar gitu kan. Dan bahkan speech terakhirnya juga kan Assalamualaikum. Iya, ngomongin Palestina apa segala macam. Jadi memang mungkin kalau tadi kita bilang dia sholat 5 waktu, kita percaya loh. Iya. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Dan mungkin ada fansnya Kamzat yang enggak, dia juga sholat sunnah. Ya mungkin ada. Kok kelihatan gitu. Maksudnya kayak ya nggak apa-apa, kalian komen aja. Komen aja karena memang kita memang kadang-kadang nggak sedalam itulah sama wrestling sama petarung-petarungnya ini. Tapi memang kayak ada yang komen kemarin gini, gimana sih Bang Kemal katanya nggak suka wrestler, tapi kok mulai memantau Kamzat. Ada yang komen kayak gitu. Dia bilang Kamzat kan wrestler banget. Tapi lu jadi suka kan sama Kamzat kan gara-gara brutalnya kan? Iya karena ya kan kita kembali lagi soal kita kan suka UFC karena brutal kayak di episode pertama kan. Anda suka brutal. Kamzat ini kalau dari yang lu jelasin ke gua, dia ragdoll itu. Iya. Habis itu kan gua banyak nonton cuplikan dia kan. Iya. Ini orang brutal banget. Brutal bro. Iya, dan brutalnya itu bukan brutal itu brutal ngenyek lagi. Brutal yang disenyum-senyumin musuhnya, yang kayak ya pokoknya gitu deh, pokoknya brutal selengean. Makanya gua memantau tuh bukan berarti gua suka teman-teman, tapi gua akhirnya jadi ada studi karakter nih sama Kamzat ini. Jadi suka karena bukan suka, maksudnya ingin memantau. Gimana sih dia ini sampai perjalanan gitu doang, memantau, bukan suka loh ya, memantau. Dan itu ternyata seru banget nonton Kamzat. Kemarin waktu lawan Usman aja, anjir jadi seru gitu karena gue menonton cuplikan sebelumnya gitu kayak. Nah, Usman itu tuh bisa dibilang kan kayak jack of all trades gitu. Dia bisa striking, dia juga mengerti ground dan dia mengerti takedown defense dan takedown juga. Makanya kemarin tuh gue sempet yang kayak gue nunggu banget nih Kamzat. Gue suka Kamzat sebelum dia pandemi. Iya. Sebelum COVID itu dia tuh kuat banget itu staminanya. Nah setelah COVID tuh kayak ada penurunan yang sedikit terlihat gitu dari staminanya dia. Dan dia juga jadi sering kena pukul kayak gitu-gitu. Nah ini gimana ya Kamaru Usman nih gimana ya gitu. Iya. Dan lu pas nonton itu, ini juga gue pas lagi nonton itu ya, maksudnya banyak yang bilang juga Kamaru Usman itu kalau misalkan dia 5 ronde, tadi kan ngomongin soal stamina juga ya, karena habis COVID kan kita tahu Kamzat tuh kayaknya staminanya berkurang drastis lah ya, dari yang sebelum dia kena COVID gitu. Kita ngomongin soal stamina, banyak yang bilang kalau Kamaru Usman ini kalau misalkan ini 5 ronde pertandingan, ini Kamaru Usman bisa menang nih. Iya kan. Jelas, tapi ya ternyata Kamaru Usman salahnya adalah dia latihan untuk 5 ronde katanya kan. Kata coachnya. Jadi salah timnya dia nih katanya nih. Kata Usman ya. Iya, maksudnya gitu. Usman bilang timnya nih yang kesalahan, maksud dari tim karena kita mempersiapkan untuk 5 ronde padahal ini pertandingan 3 ronde. Tapi emang masa Usman nggak tahu pertandingan itu jadi 3 ronde apa gimana sih? Jadi sebenarnya ini mentalnya aja sih. Oh, mental doang. Jadi mental gini, Mal, bayangin lu adalah orang yang selalu dididik untuk pertarungan 5 ronde. Dan coach lu juga dengan mindset seperti itu. Jadi ketika lu mendapatkan cuman berapa days notice sih? 11. Iya, pergantiannya cuma 11 hari kurang lebih lah, 11 harian lah. Sama kayak ini kan, dia sama kayak Volkanovski kan. Sama kayak Volkanovski. Iya, 11 harian ya. Jadi ini mungkin beberapa orang tuh mikir kalau misalkan dalam pertandingan 3 ronde ya. Terus habis itu
Iya nih Khamzat pasti lihat aja Khamzat udah capek. Sedangkan si Usman masih fit. Yeah. Justru harusnya di ronde terakhir itu petarung udah capek. Karena dia staminanya udah habis. Gak ada tuh stamina buat ronde selanjutnya tuh gak ada. Harusnya kayak gitu. Jadi Khamzat itu ibaratnya begini. Ibaratnya lagi lari ya. Ini adalah lari maraton 3 lap gitu. Nah Khamzat itu udah tahu, oke 3 lap berarti gue akan menghabiskan 30% stamina gue di lap pertama. Nah pas lap kedua dia habisin 30% juga. Nah Usman itu tuh gak bisa. Dia mungkin mikirnya tuh kayak oke ini adalah 5 rounds. Jadi gue ngabisinnya itu ya I don't know, misalkan 15% atau apa kayak gitu. Makanya di ronde pertamanya itu kan Khamzat bener-bener yang kayak takedown attempt-nya banyak, strikingnya juga banyak. Langsung gas soalnya dia kan. Langsung gas. Dan Usman itu tuh dengan yang kayak kok dia begini nih, kayak gitu. Dan berhasil Usman tuh berhasil mau nyusul di ronde kedua. Dia mencoba untuk nyusul di ronde kedua. Iya dan Khamzat itu kelihatan banget dari ronde 1 tuh udah langsung ngegas kan. Bahkan dia udah mau dapat triangle choke kan. Triangle choke. Maksudnya udah tinggal submissionnya aja. Udah habis itu kalau udah triangle choke kan udah sulit untuk keluar gitu ya. Walaupun Usman sempat kayak anjing udah ngegas dari awal nih. Dari round 1 udah ngegas dari awal dan untungnya Usman itu defense-nya bagus banget gitu. Coba bayangin kalau bukan Usman gak bisa keluar dari takedown itu. Pertama-tama kalau misalkan itu bukan Usman itu udah pasti di ragdolling gitu kan. Dan gue mungkin gini ya. Gue pas nonton Khamzat gue jarang banget Khamzat melakukan body triangle choke karena biasanya tuh dia udah dia tuh biasanya takedown ada 2. Satu itu adalah wrestling takedown. Satu itu adalah jiu-jitsu takedown. Dan satu lagi sebenarnya ada judo sih, tapi judo tuh bukan takedown, lebih ke kayak judo throw kayak gitu. Kalau bedanya itu adalah apa? Bedanya adalah kalau jiu-jitsu takedown itu biasanya tuh dia ada single leg, ada double leg, tapi dia menggunakan kakinya itu. Kakinya ngempit, diempit kaki lawannya jadi jatuh. Nah, wrestling itu mau single leg, double leg, ntar diangkat. Terus dikontrolling dulu, mau ke arah mana nih? Apakah ke arah cage? Kalau dibanting ke arah cage, dipastikan tuh lawannya itu punggungnya tuh nggak di cage. Kalau misalkan karena lawan biasanya kalau misalkan jatuh di belakang cage itu dia bisa menggunakan cage untuk berdiri. Karena ada senderan. Tapi kalau misalkan dibantingnya deket cage sehingga si yang takedown attempt-nya itu dia memunggungi cage, itu malah enak di yang nyerangnya. Karena cage itu bisa ngebantu. Kayak gitu. Nah itu tuh biasanya Khamzat itu melakukan wrestling takedown. Nah di sini jiu-jitsu semua, technical semua, gara-gara si Usman kuat banget itu orang. Iya itu kuat banget itu Ge. Maksud gue kaget loh dia masih bisa berdiri di takedown segitu. Maksudnya ini kan Khamzat ini bukan kayak kita badannya kurus ya. Ini kan buset itu gede banget sekali ngunci 1,88 kurang lebih meter, 1,88 meter dengan berat badan tuh 80-an lah. Iya maksudnya kan bayangin ini orang gede banget gitu. Maksudnya dia bisa berdiri loh. Itu gue amazed juga di round 1 dia bisa berdiri ya. Ngomongin soal stamina lagi Usman. Walaupun banyak banget yang komen juga kayak Usman nih kayaknya sudah tua harus retire deh gitu. Tapi kita ngelihat pertandingan lawan Khamzat, ini orang masih gokil loh. Masih legend ini orang. Kalian kalau misalkan ngomongin petarung MMA gitu ya. Ini beda banget sama gini. Mungkin ada yang mikir kalau misalkan soal tua gitu kayak iya umur udah tua kayak Donald Cerrone tuh waktu lawan McGregor menang. Kalau misalkan lu pernah nonton tuh yang McGregor menggunakan bahu shoulder gitu sampai hidungnya Donald Cerrone patah, tapi kan ya Donald Cerrone kan udah tua gitu. Nggak bisa dipukul rata gitu karena dulu itu pernah ada kesukaan gua Yoel Romero itu umurnya 40 tahun. Tapi masih prima, masih sangar aja gitu. Sampai di julukannya kan dia Soldier of God gitu. Nah, sekarang Usman itu dibilang tua, ya lebih tua lah, tapi masih eksplosif, masih kuat, masih teknikalnya masih bagus. Iya dan memang kembali lagi soal itu. Tadi dia 5 ronde ya. Kita kalau ngelihat dia 3 ronde aja masih bisa segitu primanya gitu ya, walaupun udah dihajar habis-habisan di ronde 1, tapi di ronde 2 masih bisa defense sebagus itu ya, ronde 3 juga. Jadi gua yakin Usman ini masih bisa gimana ya? Maksudnya masih bisa untuk menang lawan Khamzat kalau misalkan dikasih 5 ronde. Seandainya misalkan ya. Seandainya kalau gue kebalikan gini, seandainya Usman itu dari awal itu sudah punya mental dan mindset bahwa dia akan bertarung 3 ronde dan diberikan preparation yang
yang lebih panjang. Mungkin hasilnya bisa berbeda. Iya, makanya kalau rematch 5 ronde, misalnya ada rematch 5 ronde, mungkin akan jauh lebih menarik ya. Jauh lebih menarik, benar-benar setuju. Nah, walaupun memang ada beberapa yang kan misalkan ronde 1 kita lihat Khamzat sangat ini kan eksplosif, maksudnya langsung langsung takedown, langsung ajar gitu, sampai bell habis gitu. Ronde 2, ronde 3 ini banyak yang bilang nih Usman agak sedikit lebih unggul daripada Khamzat di ronde 2 3 gitu. Nah ternyata faktanya adalah, dan itu gue juga repost di Instastory gue, bahwa ternyata Khamzat itu merasa bahwa dia itu mematahkan tangan kanannya dia, Ge. Ada yang bilang patah, ada yang bilang fracture, kita belum tahu. Iya, kita nggak tahu. Tapi dia ngerasa, dia ngerasa Khamzatnya di first round tuh kayaknya gue ngematahin nih. Makanya di ronde kedua, ronde ketiga dia tidak semaksimal itu untuk take down si Usman. Iya. Ada potensi untuk Usman lebih bisa ofensif lah. Kelihatan dari striking kick gitu. Ada yang masuk juga beberapa poin gitu. Iya. Jadi memang kalau ini ronde 5 di pertandingan itu, Ge, iya, udah pasti dengan kalah. mindsetnya Khamzat, tangan gue patah nih kayaknya nih gitu ya. Iya. Dengan mindsetnya itu kelar itu Khamzat. Kelar. Kalau menurut gue nih teman-teman nih. Soalnya ronde 1. Iya. Ronde 1 tuh tangan patah berbeda sama boxing ya. Iya. Boxing kan banyak tuh orang yang tangannya patah akhirnya tinju pakai satu tangan. Nah masalah ini, lu dalam MMA lu membutuhkan tangan tuh bukan buat mukul doang, tapi buat grappling, buat clinch, buat dirty boxing, buat takedown defense, buat submission defense, lu membutuhkan semuanya. Iya, makanya itu tuh krusial ya. Krusial banget, apalagi untuk lawan seorang Usman. Iya, gitu. Walaupun kalau Isman nggak apa-apa. Isman Bandung, Isman Bandung. Walaupun menurut saya Nganu harusnya menang lawan Fury. Wah, tadi kan lu ngomong boxing dikit. Gila sih, tapi lu nonton Nganu lawan Fury? Iya, nonton lah. Kalau TV saya tipis, kita ngomongin tadi kan Nganu sama. Walaupun kan banyak ini jadi kita lompat ya, tapi maksudnya banyak yang komen karena Fury yang menang kan, banyak yang komen, udah ini Nganu bawa aja si Fury ke UFC. Gue bisa jelaskan kenapa itu tidak bakal terjadi. Gue bisa jelasin kenapa itu tidak bakal terjadi. Ya itu komen netizen, kenapa nggak jadi, Ge? Jadi gini, kalau misalnya kita bilang itu fair-fairan aja, UFC itu kan adalah industri yang baru daripada boxing. Jadi uang yang dipakai sama uang yang didapat sama petarung yang paling mahal yaitu Conor McGregor itu gak seberapa ya dibandingin pay-per-view dari boxing. Jadi kalau misalkan kita ngomongin hijrah ya, hijrah itu kan adalah terminologinya artinya kan menuju ke tempat yang lebih baik. Yang benar itu adalah dari UFC hijrah dulu ke boxing. Gara-gara apa? Gara-gara di boxing itu duitnya banyak banget, lebih banyak duitnya. Ronde lebih banyak? Rondenya lebih banyak, iya. Pertarungannya lebih aman. Karena boxing itu lu nggak boleh pakai kaki, nggak boleh pakai elbow, nggak boleh pakai knee, pakai sarung tangan pula. Iya, pakai glove juga. Glove itu adalah senjata sekaligus kan alat bertahan, alat melindungi kepalan tangan kayak gitu. Jadi ya lebih banyak duitnya gitu. Ya udah UFC pada hijrah dulu ke situ, tapi balik lagi ke UFC. Gara-gara apa? Ya kalau UFC hijrah ke boxing, mereka yang tadinya itu dilatih untuk menggunakan seluruh apa namanya itu apa ya? Namanya kalau nggak salah seven limbs itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 gitu. Ada pertarungan seven limbs, ada pertarungan nine limbs. Nah, nine limbs ada lagi tuh salah satu cabang pertarungan di mana pakai headbutt juga. Jadi gue lupa namanya apa ya. Jadi dia ada jab straight headbutt itu tuh ada tuh. Oh, ada gitu. ada itu ada. Kayak pertarungan anak bocah gitu. Kita pertarungan kan ada bare knuckle championship, ada bare knuckle lah, ada apa, ada juga yang kayak oktagon tapi isinya tuh 4 lawan 4, 8 orang gitu. Eropa tuh emang udah aneh-anehan aja. Aneh-aneh itu ya. Ada. Nah, kalau UFC itu kan ya itu menggunakan tangan, menggunakan kaki, menggunakan elbow dan knee. Sedangkan kalau misalkan boxing itu hanya tangan. Berarti nggak mungkin Fury tiba-tiba kita misalkan let's say ternyata bener nih komentar netizen nih kejadian. Akhirnya mereka tanding UFC rematch-nya gitu. Nggak mungkin tuh ya. Menurut gua Tommy Fury dia emang jago boxing tapi taruh dengan I don't know siapapun heavyweight ya. Gak perlu John Jones, gak perlu Francis Ngannou. Mungkin dia akan kelimpungan. Sedangkan Francis Ngannou nih, keep in mind ya, Francis Ngannou itu went toe to toe with one of the greatest boxers. In this era yaitu Tyson Fury. Ini Tyson Fury nggak pernah capek. Kelihatannya nggak pernah capek kan dengan badan sebesar itu, dengan lemak body fat yang setinggi itu, tapi dia bisa sway apa mukul gini dan dia juga kuat, chinnya juga terbukti kuat karena pernah melawan Deontay Wilder dan dia bangun lagi gitu. Iya. Jadi nggak mungkin tuh ya.
Nggak mungkin. Kalau jadi tuh ya pecah juga sih. Kalau jadi pecah banget. Orang gue dulu mengharapkan banget. Gue pengen McGregor menang lawan Mayweather kan. Iya. Kalah kan. By the way Mayweather emang salah satu yang gue suka juga kan. Gara-gara defense-nya bagus. Iya. Nah terus gue berharap kayak ayo dong Mayweather dateng dong ke UFC ya gak bakal mau. Gak bakal mau. Kalau McGregor masih bisa nih untuk boxing. Duitnya namanya Ngannou, gimana sih ngomongnya sih yang bener Francis sih? Ngannou, nggak tahu. Ya ada yang benerin kok di kolom komentar itu apa Ngannou apa Nganu? Nggak tahu, ada Francis Ngannou, ada apa? Kalau gue gara-gara orang Jawa gue Nganu. Ya gue juga kan jadinya Nganu gitu. Tapi ya nanti kalian benerin aja yang namanya yang bener ada apa. Ada temen gue orang Manado, Francis Ngana. Aduh. Kalau Roma Irama beda lagi mah. Apa itu? Francis Ngani. Di mana kakakmu Ngani? Zaman dulu orang bangun pagi baca Quran, semua orang bangun gini, mari pagi. Ngani. Anjing. Enggak, kalau orang Jawa juga. Orang Jawa ada. Masih ada lagi juga. Apa tuh? Gak cuma Nganu doang. Apa? Namanya depan apa? Francis. Oh, Francis Ngadi. Jangan ngadi lo. Kalau lu cuma ngani anjing udah. Enggak apa-apa, ngadi juga kocak. Receh-receh enggak mau, lempar aja yang penting mah. Francis. Kalau mau kocak-kocak Francis Nganu, Kasino, Indro. Wah, lucu banget lagi anjing. Nganu, Kasino, Indro. Mohon maaf ya, receh-receh enggak apa-apa ya. Gue jarang receh bareng Kemal soalnya. Aduh, Nganu, Kasino, Indro. Jokesnya masih begitu aja. Tapi inilah yang kejadian kalau gua sama Kemal nongkrong ya. Iya begitulah teman-teman ya. Ngereceh-ngereceh. Tapi ya anjing emang. Tapi kembali lagi soal Khamzat nih sama Usman nih. Nganu. Tapi kalau Khamzat sama Usman berarti emang kita ya udah sama-sama setuju Khamzat udah pasti menang. Iya. Udah fix tuh ya, berarti Khamzat menang. Kalau tadi kembali lagi kalau soal 5 ronde lu masih pegang Khamzat apa Usman? Nah, itu dia, kalau 5 ronde gue enggak tahu tuh. Enggak tahu lu ya? Enggak tahu gue kalau 5 ya? ronde. Gue pas ngeliat pertandingan 3 ronde gitu, iya. Usman tuh aduh ngeri banget sih. Gue bela Khamzat nih. Iya. Gara-gara gue suka banget sama cara dia memperlakukan lawan-lawannya. Tapi kalau 5 ronde sama Usman gak tahu deh. Belum tahu lu ya? Belum tahu gue. Kalau menurut lu gimana? Iya, kalau menurut gua, ini soto-sotoin gua aja. Emang gua kayaknya megang Usman sih. Kalau kelihatan dari grafik tiap rondenya ya. Iya. Gua megang Usman. Tapi memang apalagi ditambah dengan mindset Khamzat tadi, kalau dia mengira tangannya patah itu, kayaknya itu pasti mempengaruhi ronde 4 dan 5. Iya, stamina dia lagi, stamina Usman kan gila kan. Maksudnya bayangin di ronde ketiga aja dia sempat take down. Bener ya? Di ronde ketiga sempat take down kok. Kan lebih banyak striking, tapi ronde kedua itu Usman di take down. Usman yang di take down. Iya, Usman sempat di take down walaupun striking kick gitu ya. Tapi dia masih bisa defense yang bagus gitu loh. Defense-nya bagus Usman. Walaupun di 1-2 sempat ada beberapa juga dia sempat di take down, defense. Jadi menurut gua mungkin di 4-5 nih bisa mempengaruhi banget nih. Jadi kalau dia Khamzat sudah stamina, apalagi udah ngerasa tangannya patah gitu. Tapi kalaupun Khamzat tahu ini 5 ronde mungkin cara mainnya nggak begitu juga sih, mungkin kan. Cara mainnya iya bisa sulit juga kita bilang kalau gue megang Usman ya kan, Khamzat tahu dia cuma main 3 ronde makanya jadi langsung gas kan di ronde pertama. Kalau Khamzat tahu ini pertandingan 5 ronde pasti mainnya juga jauh lebih aman. Sulit juga sih, emang sulit sih, bener kata lu. Sulit makanya. Apalagi misalkan ini game plan para wrestler ya biasanya ya. Iya. Nggak tahu kalau misalkan gue ngelihat antara Khabib, Khabib tuh anomali banget, Khabib itu unik banget. Jadi bisa gini, wrestler itu atau grappler biasanya ketika awal round itu yang mereka cari itu adalah feint terus kemudian take down. Oke. Nah di take down itu mereka bakal ngehabisin. Antara itu take down attempt-nya gagal terus lawannya itu di cage, itu kan capek mal. Lu bayangin ya, lu nih ada orang dengan berat bobot badannya, dia neken lu gini terus. Itu tuh capek loh. Dengan tangan lu ini lu mencoba untuk jangan ke take down. Sedangkan fokus dia adalah neken, ambil nafas lu, sama tangan lu dibikin sepegel mungkin. Dibikin sepegel mungkin, lu fokus ke tangan, tiba-tiba ditaruhnya di kaki. Kaki lu diselengkat gitu. Udah jatuh nih. Terus kan dia bakal mencoba untuk mencapai dominant position, dan lu kalau misalnya defense, lu mencoba untuk jangan sampai dia mencapai dominant position. Nah, lu tuh harus mencoba kayak dia kemana, itu pegel lagi kan, ditambah lagi dia di atas tubuh lu, artinya nafas lu itu terganggu. Oke. Nafas lu terganggu, tangannya dia kalau misalkan lagi mau mencapai mau ganti position itu tuh ada yang pinter, ada yang dia tangannya itu di muka lu gini, jadi lu
kena kayak gini kan. Kayak begini lu terganggu banget kayak gitu. Nah, udah capek kayak gitu, lu nggak sempet ngelihat jam. Makanya lu kalau lu perhatiin ya, kalau petarung profesional, dia walaupun di bawah itu dia bakal ngelihat jam. Dia ngelihat timernya. Oke, masih 4 menit. Yaudah, nggak apa-apa ini. Kalau udah 2 menit atau apa baru tuh mulai nakar-nakar. Karena biasanya wrestler itu pas udah mulai 20 detik atau 30 detik, sisa 30 detik, mereka lepas tuh. Mereka lepas, dianya diri, dianya capek. Nah, orang capek yang keluar itu adalah ini primitifnya. Apa sih naluri primitifnya? Misalkan naluri primitif gimana sih? Lupa game plan, satu, dan yang kedua mukul yang mereka biasa latih. Gitu. Dan mukul yang biasa mereka latih, misalkan gue udah tahu lawan gue bakal mukul tuh, dia bakal mukul dengan jab terus kemudian straight. Ya udah, pas dia jab gue parry, pas dia straight gue langsung lead over hook misalkan kayak gitu. Lead hook kayak gitu. Wrestler itu ngincer di situ. Biasanya kalau misalkan game plannya gitu, kecuali Khabib ya. Kalau Khabib kan dok teng oke, udah jalan lagi gitu. Makanya gue suka banget sama Khabib tuh. Khabib Muslim Islam tuh gitu. Muslim lagi. Iya oh gitu kayak gitu. Biasanya tuh wrestler tuh kayak gitu. Jiwa primitif tuh kalau sudah keluar dari seorang petarung tuh bahaya ya. Kalau lu capek tuh naluri primitif lu itu, jiwa primitif lu itu atau biasanya dibilang primal instincts lu itu bakal keluar kalau dua. Satu, lu capek, yang kedua lu emosi. Emosi itu bisa berupa lu kesel banget sama dia, atau lu itu grogi. Itu yang terjadi sama Jose Aldo. Iya. Jose Aldo itu keluar tuh kayak gitu. Atau itu yang terjadi sama Ben Askren. Atau sama Korean Zombie juga. Korean Zombie itu kan terakhir waktu dia sebelum di yang pas ketiga, nah, kan itu udah mulai primitif tuh. Nah, asal itu gue gak tahu tuh. Lempar swing aja tuh kan, iya kan? Itu gue gak tahu tuh, karena gue itu ngelihat. Nah, kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang itu Korean Zombie udah capek. Tapi ada juga yang bilang Korean Zombie itu tuh ibaratnya kayak ya udah deh, nothing to lose deh. Karena terakhir. Udahlah langsung aja jadi reckless. Ada yang bilang kayak gitu juga. Ya either way, emang kalau misalkan primal instinct keluar itu, petarung tuh bakal reckless gitu. Itu dia makanya kenapa banyak banget petarung yang taunting di atas yang nggak sakit gitu. Itu udah mulai ada tuh ya jiwa. Nyokap lu jelek gitu. Terus dia bilang bokap lu juga jelek. Gue yatim, nangis tiba-tiba. Ngani kamu. Jangan ngadi kamu. Ngani. Oh gitu ya. Tapi nanti nextnya sebelum kita terakhir bahas Islam Makhachev ya. Kan dia bakal ketemu sama Sean Strickland. Itu menarik banget. Lu menantikan itu ya. Karena Sean Strickland sama Khamzat ini pernah berada di dalam satu sasana juga. Satu perguruan. Sean Strickland bahkan pernah. Jadi ada satu klip di mana Sean Strickland itu ngomong ke Khamzat, lu tuh lebih baik daripada kita semua di sini. Jadi kalau sparring tuh jaga power. Gara-gara Khamzat di satu sasana itu, kalau misalkan setiap dia sparring itu kan biasa-biasa aja. Tapi Khamzat selalu ngedominate lawannya. Oh gitu. Makanya menarik banget nih kalau ketemu Strickland nanti nextnya ya. Kalau ketemu iya, tapi kayaknya nggak tahu, kayaknya nggak bakal ada trash talk sih kayaknya ya. Karena ini akan menjadi pertarungan di mana dua fighter yang saling respect dan saling bertukar ilmu aja ini kayaknya. Ini tuh kayak Gibran sama Kaisang nggak mungkin trash talk tuh ya berdua. Nggak mungkin. Bapak lo bapak gua gitu. Nggak mungkin. Bapak lo bapak gua. Sasana lo sasana gua. Jadi kita harus respect nih. Yang kita beda partai aja bro. Tapi itu pun aliansi. Iya bener. Lu tau aliansi kan? Ya siapanya Aliando. Baru mau ke situ gua. Aduh, ya jadi itu akan sangat dinantikan lah pertandingan itulah ya. Iya. Kurang lebih ya. Nah, cuma berarti sebelum udahan kita harus bahas Islam Makhachev sama Volkanovski. Islam gue suka banget sama ini lo. Sama prediksi lo. Ya padahal gue decision lo 5 ronde decision gue. Menurut gue itu split lagi. Menurut gue itu hampir mayoritas orang yang pernah melihat pertandingan pertama Volkanovski sama Islam akan memprediksikan itu. Oke. Cuman Andovi yang bilang Volkanovski 3 ronde Volkanovski 3 ronde TKO. Gila loh. Aduh. Gila. Malah 3 menit tuh di TKO ya. Jadi nih, ini kalau misalkan ini yang menariknya ya, kalau misalkan mau ngelawan Islam sama ya kayak grappler kayak Islam atau Khabib ya. Biasanya kan kita itu kan biasa kalau petarung itu kalau lagi tarung itu mereka tuh ngincer center of the ring. Jadi selalu incer center. Makanya misalkan lu lihat di beberapa cuplikan petarung, mereka selalu pas bell berbunyi, mereka lari langsung ke tengah. Ya. Siapa yang bisa kontrol center itu yang
mereka yang berkuasa gitu. Mereka bisa menekan, bisa apa. Nah, tapi kalau kebalikannya kalau lawan Khabib sama si Islam siapa Makhachev. namanya Islam. Iya. Lu bisa mungkin jadi center supaya ketika lu di take down, lu ada Ring, fans di ada- belakang. ada cage, Iya, ada ada cage. cage di belakang kayak gitu. Itu pun juga nggak bakal ngebantu sih kalau misalkan lu perhatiin Islam Makhachev. Dia cara take down attempt-nya, dia pernah melakukan judo hip throw dia pernah. Iya. Dia pakai jujitsu itu dia pernah. Dia pakai wrestling takedown dia bisa. Islam Makhachev ibaratnya kayak dia mengerti semua silabus atau panduan tentang takedown. Iya. Itu Islam tuh kerennya di situ. Dan dia bahkan dia kayak bukan gimana ya, shutdown haters bahwa mungkin dia nggak akan bisa menang lawan TKO atau head kick kan, atau enggak yang berbau standing lah, yang berbau standing, tapi terbukti bahwa di ronde pertama baru 3 menit dia head kick menang, makanya langsung diam lu semua. Itu maksudnya gitu. Iya, maksudnya kayak mungkin banyak keraguan juga waktu pertandingan pertama ya. Nah, gue kira karena keraguan pertama itu gara-gara ya mungkin juga itu, gue juga mungkin salah juga kali Soto, tapi bisa juga itu karena emang pernah ada motion di mana si Islam itu nggak bisa striking, emang pure ketiplek plek-plekannya Khabib Nurmagomedov aja. Dia pernah TKO nggak? Islam pernah nggak, Tom? Pernah sekali. Pernah. Dia tapi TKO-nya standing apa wrestling? KO dipukul. Oh, KO dipukul ya. Anjing, berarti itu keraguan waktu pertama kali terakhir main itu bisa mah. juga ya, maksudnya Khabib juga sama. Khabib juga pernah. Nggak butuh 5 ronde, gue kasih 1 ronde doang lu diam. Kayaknya. Nah, kayaknya mungkin gitu. itu berarti kalau udah pernah ini kan. Soalnya kan gue nggak pernah mantau Islam Makhachev kan. Justru gue Islam Makhachev itu tahu kan karena lawan Volkanovski yang Australia. Ya kan, di situ juga gua masih mendukung Volkanovski. Nah, habis itu baru pertandingan ini lagi baru gua pantau kan. Jadi gua bukan yang kayak Khamzat lihat cuplikan sebelumnya. Makanya gua nggak tahu dia ada pernah TKO, tapi kata Tommy pernah KO orang anjir. Berarti ya ini sebenarnya nge-shutdown ronde 1 kan. Pernah KO kan? Pernah KO dia. Iya. Kalau nggak salah, sorry. Iya. Islam begini itu gara-gara Palestina juga tau. Sebenarnya ya? Iya, gara-gara Ada unsur politik juga. Palestina Gerakan. juga ya mungkin ya. Mungkin Nah, gerakan itu pasti juga. netizen jauh lebih paham lah. Maksudnya netizen bisa langsung benerin aja di kolom komentar. Tolong koreksi kami. Karena memang Islam Makhachev dan Khamzat ini speech-nya terakhir-terakhir selalu ngomongin perdamaian dunia kan. Khamzat gila sih speech-nya, Khamzat gila sih. Gue kaget sih untuk orang kayak Khamzat. Maksudnya Khamzat itu tuh dia dari awalnya itu dia emang trash talk-nya emang jago gitu. Iya. Tiba-tiba Tapi pas dia ada menang, jiwa humanisnya gitu jadi. iya. Ya makanya gue jadi agak respect tuh, apalagi pas dia masuk Allahu Akbar, gue langsung gokil nih orang nih. Maksudnya ini di Abu Dhabi loh gitu. Emang ini kayaknya memang untuk Khamzat dan Islam Makhachev tuh kayak akan disupport 100%. Ngomongin perdamaian Palestina dan Israel pun momen yang tepat gitu. Karena Dan ini di Abu Dhabi loh dan gitu. dia bilang saya nggak peduli Islam, Kristen, Ya pokoknya Kristen, Yahudi, Yahudi, Jews atau apa, dia nggak kita peduli semua punya hak untuk hidup bahagia dan hidup damai. Hidup damai. Gokil ya. Anjir, gila sih. Tolonglah Gal Gadot, tolonglah. Gal Gadot lagi. Ya kan yang diserang netizen Indonesia kan Gal Gadot terus nih. Kenapa sih? Gal Gadot nih, tolong nih Gal Gadot gitu. Tapi memang kalau lu lihat pertandingan itu Volkanovski menurut lu layak kalah begitu nggak, first round gitu nggak? Kalau menurut gua iya. Berarti nggak bisa ngeles dia persiapannya Dia nggak tipis bisa dong. ngeles. Enggak. Gara-gara gini. Kalau misalkan kita bilang apakah Volkanovski, iya dia emang persiapannya tipis, iya. Tapi ya kan dia menerima. Dan gue juga sepakat sama Andovi, di mana Andovi bilang ya kayaknya nih orang nih mentalnya emang udah mental, gue bisa ngalahin dia, ya udah 11 hari cukup kok. Gitu. Who needs to get ready if I stay ready. Ya itu keputusannya dia, jadi dia nggak bisa pakai alasan kurang persiapan apa segala macam. Dan dia bilang nggak ada alasan itu, nggak akan pakai alasan itu kan. Iya. Dia kan. Jadi memang Islam Makhachev di sini memang jauh lebih, memang kalau kita lihat dari persiapan dan dari physically dia di atas di stage gitu ya, di apa istilah apa namanya? Oktagon ya. Di oktagon itu dia udah kayak enggak, gue lebih ready daripada lo. Kelihatan udah dari cara mainnya ya. Iya, dan ini maksudnya gak ada orang yang nyangka kalau misalkan dari pertarungan pertama gak ada yang nyangka kalau misalkan Islam tuh bakal nge-head kick, nge-headshot. Iya. Di ronde pertama gak ada yang nyangka. Iya. Maksudnya gini, Islam di pertandingan pertama itu dia melayangkan tendangan head kick beberapa kali. Iya. Di ronde ke berapa ya? Ya. Lupa lah, di ronde pertengahan ronde kok pokoknya. Jadi maksudnya ya
Volkanovski tuh tahu kalau misalkan dalam arsenal persenjataannya Islam Makhachev itu bisa mengeluarkan head kick. Oke. Islam Makhachev bisa mengeluarkan elbow, dia bisa mengeluarkan pukulan, dan dia juga bisa mengeluarkan takedown gitu. Dan itu apes aja tiba-tiba Islam Makhachev itu motion, Volkanovski nyangkanya takedown, dia udah begini terus kena ditempel dang gitu. Dan berdarah langsung lagi. Dan wasit langsung nyadar kalau sempat di ground and pound dulu kan sebentar kan. Terus habis itu wasit nyadar nggak bisa lanjut nih gitu ya. Langsung langsung kayak. Tapi sebenarnya harusnya kalau posisi kayak gitu emang harus di stop wasit apa sebenarnya boleh lanjut, Ge? Nah, itu tuh ada di keputusan setiap wasit tuh berbeda-beda kebijakannya. Wasit kan ngeliat mata. Ya. Kalau matanya itu udah begini nih. Oh, udah gitu. Udah ke atas, itu biasa di stopin. Biasanya. Nah, kadang-kadang ada soalnya gini, fighter tuh ada yang namanya tuh gini. Ada fighter namanya tuh playing possum. Playing possum tuh gini, dipukul padahal masih aktif. Jadi ketika misalkan dipukuli petinju nih. Nanti petinju pura-pura limbung. Jadi ketika lawannya itu mencoba membuat haymaker gini, terus kelihatan kayak oke, ini chinnya wide open, langsung di counter. Oh gitu. Nah, masalahnya beberapa wasit di UFC tuh masih belum paham sama playing possum ini. Makanya pernah ada satu kejadian, gue lupa siapa nama fighternya. Jadi fighternya ini dipukul berkali-kali, dia playing possum gini. Terus referee langsung stopin. Enggak, udah. Dan dia langsung, apa yang lu lakuin? Gue tuh playing possum, gitu. Oh bisa ada trik strategi begitu bisa dipakai. Ada, itu playing possum tuh gitu. Tapi kalau Volkanovski emang harus udahan tuh. Ya, Volkanovski harus udahan. Jadi nah itu dia. Pasti referee itu kan kalau misalkan judgesnya ngerasa itu harusnya nggak udah tuh, dia bakal ditanya kenapa lu udahin. Nah nanti si referee itu baru bilang iya. Karena kita nggak cocok lagi. Kamu kejauhan. Agama kita beda. Karena harus diudahin. Oh gitu. Jadi dia nanya judges dulu kenapa. Maksudnya gimana? Judgesnya bakal nanya kenapa lu udahin kayak gini. Karena gitu. Ya gara-gara. Nah itu dia yang pertimbangan wasit di mana bahkan orang awam pun nggak bisa tahu. Maksudnya karena ya gitu orang awam, viewers atau penonton itu emang udah yaudah ini wasit apapun yang dia katakan, meskipun itu kita nggak suka decisionnya ya udah kita harus terima. Karena wasit ngelihat persis mata itu bagaimana, ini bagaimana gitu. Kita yang hanya menonton di layar kaca, yang menonton di lewat mola katakanlah, atau misalkan lewat subscribe UFC premium kayak gitu-gitu, kita nggak tahu apa di sudut pandangnya wasit itu, kita nggak tahu. Kan wasit kan ngelihatnya begini. Iya benar. Termasuk pergerakan bola mata, termasuk lemesnya apa gitu-gitu. Bahkan malaikat maut pergerakannya. Harus siap-siap. Ada malaikat pencatat dosa. Dia harus tahu. Oh iya, pas ada malaikat maut stop. Kalau nggak mati nih anak orang nih. Kita stop dulu nih. Oh gitu. Jadi memang Volkanovski emang udah harus ya harus di stop, pertandingan itu nggak bisa lanjut. Emang ya? Iya. Sama dengan halnya kayak pas banyak yang penasaran kalau misalkan yang dulu ya Jose Aldo sama Conor McGregor gara-gara tadi seperti mention. Kok cuman satu pukulan aja kok langsung di stopin sih? Ya gara-gara wasit ngelihat matanya si Jose Aldo. Dan terbukti benar kan ketika Conor McGregor udah lari celebrate, Jose Aldo tuh gak bisa berdiri. Udah limbung, udah bener-bener. Gue tuh pernah gini, ini kalau misalkan gue pengen cerita ya. Gue tuh dulu pernah turnamen tarung derajat, lawan gue itu mukul gue. Yang gue ingat adalah gue kena pukul dek. Terus tiba-tiba berikutnya di mata gue tuh ada wasit gini 4, 5, 6. Terus gue bingung kenapa. Loh kok ini? Jadi gue memori gue skip. Nah itu gue anjing kayak TKO tapi gue diri. Jadi teman-teman gue ngeliat kayak lu nggak apa-apa. Kenapa? Lu tuh diri selama berapa detik. Lu dipukulin. Lu nggak defense sama sekali. Gue cuma diri gini aja. Bisa gitu ya. Gitu. Lawan Robbie Rafael kan itu. Lawan Uya Kuya. Pas di notice langsung ya isi saya begini ya. Oh gitu ya. Berarti ada momen-momen kayak gitu ya. Ada momen-momen gitu di mana kita tuh sebagai penonton kita nggak ngerti ini kenapa di stopin ya. Kenapa? Nah itu jawaban lengkapnya itu emang paling enaknya adalah kalau misalnya kita undang
Herb Dean kesini. Wow. Wasit. Langsung wasit di UFC kita. Iya Herb Dean, why gitu. Langsung begitu ya. Oh berarti Kayak memang gitu. memang udah layak menang Islam Makhachev juga. Udah ya udah kelihatan signifikan lah ya. Maksudnya kelihatan kok dari persiapannya begitu naik oktagon sama pas dia siap-siap pemanasan udah kelihatan bahwa jauh lebih siap lah ya. Dan Islam katanya Islam kan Makhachev. ada yang bilang kan di pertandingan pertama itu Dehidrasi. Iya, Ronde lu yang ngomong satu. ya, lu yang ngomong. Iya. Ya pokoknya dehidrasi gitulah ronde pertama. Jadi yang ini lebih siap lagi secara persiapan jauh lebih matang. Iya, itu aja gue baru tahu tuh dehidrasi. Ya Iya. jelas sih kalau misalkan pantesan Islam di yang pertamanya itu Ronde 5 sampai 5 round, ya kan? sampai 5 round, tapi ya gitu, maksudnya ada momen di mana Islam tuh terkenal dengan squeeze-nya yang kuat loh. Iya. Dia pernah nge-triangle choke si Charles Oliveira itu cuman hitungan seconds. Dia yang dia kalau nggak salah ya triangle choke, dicekek terus Charles Oliveira langsung tap. Dan ini Charles Oliveira ya yang jago banget dalam submission. Dia kayak berapa 20 kali bertarung mayoritas menangnya gara-gara submission. Ya. Emang bener-bener submission artis gitu. Kok dia bisa kalah sama Islam Makhachev? Emang sekuat itu Islam. Latihannya di gunung. Latihannya orang kalau misalkan ice bath water gitu, tau gak sih yang mandi es? Dia Mandi di es. gunung. Jadi Iya. ada danau, itu semuanya salju. Dia di situ. Santai aja dia. Latihannya di gunung, paru-parunya kuat banget, kardionya kuat banget. Dan Iya. Volkanovski emang kardionya tuh kuat banget. Iya, Dagestan family ya kan. Dagestan family itu Bahaya emang. Bahaya. Latihannya emang udah di luar akal manusia itu. Tapi sampai sekarang tuh emang kalau boleh jujur ya, kemarin gue tuh sempat bicara sama Andika Mamesah, dia kan juga petarung. Iya. Gue tanya ini kenapa ya Dagestan nih kok nggak ada obatnya? Karena gini, sorry. Khabib itu setiap pertandingan dia selalu bilang game plan dia apa. Dia tuh kayak Michael Jordan yang bilang, oke gue bakal kesini dan lu nggak bakal bisa hentiin gue. Si Khabib bilang specifically buat lawan siapa? Ya gue bakal take down dia dan nanti gue bakal gini. Conor McGregor tuh paling ketahuan tuh. Gue bakal take down dia dan ujung-ujungnya gue bakal hantem dia stand up fight. Artinya ini udah gue capek, udah wearing him down, terus gue bakal mengalahkan dia di game plan-nya dia. Yeah. Conor McGregor sebagai yang jago stand up fight, gue bakal kalahin dia di stand up fight. Ya meskipun kejadian nggak kayak gitu, tapi Khabib berhasil kan melayangkan satu pukulan ke Conor McGregor sampai Conornya itu limbung kayak gitu. Nah ini nggak ada yang bisa ngentiin nih para si Dagestani ini dengan pressure-nya, selalu di pressure tuh. Islam nge-pressure, terus si Khabib nge-pressure juga. Iya. Gitu. Nggak ngerti gue. Belum ada yang ketemu metodenya ya untuk menghentikan. Untuk ngehentiin ya, Iya emang gue salut juga sih sama Dagestan family ini, dan memang fansnya juga banyak banget buat Dagestan family kan. Iya. Terbukti Andovi langsung kelar gitu diserang. Tapi memang pertandingan selanjutnya tuh kayaknya Islam Makhachev mau lawan Justin Gaethje ya. Justin Gaethje. Antara balik lagi ke Oliveira lagi. Justin Gaethje atau Iya, Oliveira. seru tuh lawan Justin Gaethje tuh mungkin tuh nextnya tuh. Tapi ya nanti kita mungkin next episode kita bisa bahas JK Saragi juga bisa. JK Saragi. Bisa Oke, atau oke. enggak nanti mungkin kita juga bisa bahas pertandingan nextnya Islam Makhachev ini, entah Oliveira atau Justin Gaethje siapa yang bisa lu lebih mau lihat siapa main. Iya, Gue iya. sih Justin Gaethje ya. Iya, pokoknya. jelas soalnya kan sekali brutal. Iya, makanya nanti untuk episode selanjutnya kita akan bahas. Mungkin ada Andovi juga bisa jadi di episode beberapa Bisa lagi. jadi kalau ada Andovi bisa jadi. Bisa jadi. Nanti Andovi itu gue setuju dengan apa yang dia omongin, tapi gue nggak setuju dengan prediksi. Andovi itu nggak bisa prediksi, udahlah. Iya, anjing Andovi. Andovi itu nggak bisa prediksi, udahlah. Dia dukung Lakers terus aja champion kagak, juara itu udah. Andovi Andreas Show itu prediksi Andovi itu miss semua, udahlah. Ya udah jangan gitu. Tapi ya nanti kita lihat lah di episode selanjutnya ya. Yes. Terima kasih teman-teman. Kalau misalkan jangan lupa kalau kalian suka sama konten kami, tolong di-share, like, subscribe, dan di komen. Ya. Dan apa Ya, yang itu gue aja. suka, yang gue suka dari ini. Pokoknya mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Langsung benerin aja di kolom komentar. Sampai bertemu di episode selanjutnya.